hati kita untuk mendengarkan renungan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tangan-Mu sepanjang hidupku. Kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang hidupku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang hidupku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu yang tak pernah habis-habisnya di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami bersyukur untuk apa yang sudah kami lalui dan apa yang akan kami lalui di depan Tuhan Yesus. Terima kasih perlengkapi setiap kami lewat firman-Mu. Bersabdalah atas setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan berbelas kasih sebagai pengabdian kita kepada Allah. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Matius 22 ayat 37 sampai yang ke-40. Kasih harus digandeng dengan perbuatan nyata. Menyatakan kasih dalam kehidupan sehari-hari adalah wujud pengabdian kita kepada Allah. Ini adalah salah satu topik yang sangat penting yang akan kita renungkan pada hari ini. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 berkata demikian, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Apa yang melatar belakangi munculnya topik pembelajaran tentang kasih yang sangat penting ini? Setelah mengetahui bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, maka orang-orang Farisi bersepakat untuk menjumpai Yesus. Tujuan mereka menemui Yesus untuk mencobai Dia. Orang-orang Farisi bertanya demikian, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Untuk menjawab pertanyaan itulah Yesus berkata seperti yang telah disampaikan di atas.
Perlu diketahui, jika seluruh hukum Taurat dikonkretkan ke dalam tindakan, terdapat lebih kurang 613 hal yang harus dilakukan. Jumlah inilah yang mendasari pemikiran orang-orang Farisi untuk mencobai Yesus dengan menanyakan manakah yang lebih utama. Jika Yesus menjawab 1 atau 2 nomor dari 613 hal tersebut, orang-orang Farisi akan mendebat Yesus dengan nomor-nomor lainnya yang juga sangat penting. Tetapi jawaban Yesus mengejutkan nalar mereka. Orang-orang Farisi tidak menyangka bahwa Yesus memberi jawaban yang tidak dapat mereka bantah, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, di dalam Ulangan 6 ayat yang kelima. Untuk mempelajari beberapa ayat di atas, terdapat beberapa hal yang patut diperhatikan secara serius. Yang pertama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan mengasihi? Terdapat 8 istilah kasih dalam bahasa Yunani sebagai berikut. Yang pertama ada philautheia, mengasihi diri sendiri; philia, kasih persahabatan; eros, cinta atau kasih yang romantis; storge, kasih terhadap anggota keluarga; ludus, kasih yang menyenangkan; mania, kasih yang mengagumi atau obsesif; pragma, kasih yang langgeng atau lestari atau abadi; dan agape, kasih Tuhan. Kasih yang manakah yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan adalah kasih agape. Kasih inilah karakter kasih Allah. Dalam 1 Korintus 13 ayat 13 dinyatakan bahwa yang paling besar adalah kasih. Mengapa kasih yang paling besar? Karena kasih Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16. Bagaimana caranya mengasihi Allah? Mengarahkan kuasanya, kedaulatannya, kesabarannya, kemurniaannya, dan kasihnya hanya kepada Allah semata. Hal itu harus dilakukan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi. Mengasihi Tuhan adalah hal yang pertama dan terutama dalam kehidupan manusia. Apa yang dimaksud dengan yang pertama? Yang pertama artinya tidak ada nomor lainnya yang mendahuluinya. Tidak ada hal-hal lain kecuali mengasihi Tuhan. Apa artinya yang utama? Yang utama artinya tidak ada yang lebih penting daripada mengasihi Tuhan. Segala sesuatu yang dimiliki dalam kehidupan ini, saat meninggal nanti tidak ada satupun yang dapat dibawa. Yang terpenting dalam kehidupan sekarang dan nanti adalah keselamatan kekal yang telah dianugerahkan Tuhan kepada barang siapa yang Ia kehendaki. Setiap orang patut bersyukur karena Tuhan telah menyatakan kepastian keselamatan karena anugerah Tuhan. Di dalam Roma 5 ayat 9 sampai yang ke-10. Satu-satunya harta terpenting yang dimiliki setiap orang ialah hidup bersama dengan Allah selama-lamanya. Lalu yang kedua, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Seperti disampaikan pada paparan sebelumnya, bahwa Allah adalah kasih. Karena itu, mengasihi sesama ialah mengenakan kehendak, kasih, karakter, kuasa, dan kedaulatan Allah kepada orang lain. Orang lain hendaknya merasakan karakter Allah melalui kehidupan setiap orang percaya yang telah diselamatkan, kasih dan pengorbanannya. Kasih bukan untuk dikhotbahkan semata, tetapi untuk diwujud nyatakan. Tuhan merindukan kasih-Nya yang telah dikaruniakan kepada setiap orang yang dikehendakinya, untuk dialirkan secara nyata kepada orang lain. Orang yang tidak mengasihi tidak berkenan di hadapannya. Walaupun manusia dapat berkata-kata dengan berbagai bahasa, jika tidak mewujud nyatakan kasih Tuhan melalui perbuatan nyata, sama seperti gong yang gemerincing, hanya bunyi semata. Di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-1. Mengasihi orang lain sepenting mengasihi diri sendiri. Setelah Yesus Kristus mengorbankan dirinya untuk menebus manusia berdosa, model mengasihi orang lain tidak lagi berpatokan pada diri sendiri, tetapi seperti Kristus mengasihi orang-orang yang telah diselamatkan. Karena itu, setiap orang yang telah diselamatkan oleh pengorbanan Yesus Kristus
wajib mengimplementasikan kasih karunia yang telah ia terima. Hakikat kasih Tuhan yang telah dianugerahkan kepada setiap orang percaya tidak pernah berhenti pada orang-orang tertentu, tetapi selalu bergerak untuk mencapai target. Target kasih Kristus adalah setiap orang, yang khususnya orang-orang yang merindukan kepastian, keselamatan kekal. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini. Biarlah firman ini merema di kehidupan kami Tuhan, bagaimana kami memiliki belas kasihan Tuhan sebagai pengabdian kita kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami selalu diajarkan untuk mengasihi kepada sesama kami Tuhan, bagaimana Engkau telah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus pada perenungan hari ini, biarlah firman ini selalu merema di kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.